Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CS dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya mendapatkan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Kamera Santri akan sedikit menceritakan secara singkat tentang Presiden Soekarno yang berziarah ke makam Imam Bukhari. Selain itu, ternyata Soekarno juga sangat berperan penting dalam pembangunan atau renovasi makam ulama besar perawi hadis tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai. Jangan di-skip agar sahabat tidak salah paham. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat CS selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel ini ketika mengupload video-video terbaru. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau subscribe dan like. Semoga jempol kalian berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sejarah bangsa ini, siapa yang tak mengenal Bapak Soekarno? Ya, beliau adalah presiden pertama bangsa Indonesia. Ada catatan sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui, di mana presiden dari negara terluas yang memiliki 3 waktu ini pernah berkunjung ke makam ulama besar perawi hadis Nabi Muhammad SAW yang amat terkenal. Tepatnya pada tahun 1956 dan 1961 saat beliau berkunjung ke Samarkand, Uzbekistan. Uzbekistan merupakan negara di Asia Tengah pecahan Uni Soviet. Sejarah Soekarno dengan bangsa Uzbekistan dimulai ketika pasca KAA, yakni Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pemerintah Soviet mengundang Soekarno untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Moskow. Dan pada saat itu, Soekarno sadar sebagai Presiden Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin negara-negara non-blok harus bersikap netral terhadap blok timur maupun blok barat. Dan pada sisi lain, Soekarno juga menyadari bahwa Indonesia butuh dukungan Soviet untuk melegitimasi eksistensi negara-negara non-blok dan kesepakatan yang telah dicapai dalam KAA tahun 1955. Soekarno amat menyadari dan amat memahami bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dukungan Soviet untuk menghadapi berbagai upaya negara-negara barat yang masih terus-menerus berusaha menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Sementara itu, Soekarno mafhum bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga tidak mungkin Indonesia akan ikut blok timur yang dipimpin oleh negara komunis Soviet. Situasi itulah yang oleh Soekarno disiasati dengan sangat cerdas. Soekarno mengajukan sebuah syarat atas rencananya memenuhi undangan pemerintah Soviet tersebut. Syarat tersebut wajib dipenuhi, tidak boleh tidak, jelas Soekarno. Lalu Khrushchev bertanya, syarat apa yang Paduka ajukan? Soekarno berkata, carilah makam Imam Bukhari, singkatnya. Syarat tersebut membuat petinggi Soviet yang komunis tulen tersebut heran bercampur bingung. Siapakah Imam Bukhari? Pikir petinggi Soviet. Namun karena Presiden Soekarno adalah orang yang termasuk disegani di kalangan petinggi berbagai negara, Soviet pun menyanggupinya. Kemudian Khrushchev pun langsung memerintahkan pasukan elitnya untuk mencari makam tersebut. Namun ternyata hasilnya nihil. Khrushchev pun langsung menghubungi Soekarno. Mohon maaf Paduka, makam yang Anda cari tidak kami temukan. Apakah Anda berkenan mengganti syarat Anda dengan syarat yang lain, wahai Paduka? Soekarno berkata, ya sudah, jika Anda tidak menemukannya, saya tidak akan berkunjung ke negara Anda. Mendengar ucapan singkat dari Soekarno, wajah Khrushchev pun memerah. Lalu Khrushchev kembali memerintahkan pasukan elit yang paling nomor 1 untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan bekal penelitian yang mendalam dan mengumpulkan berita-berita dari ulama-ulama muslim di sekitar Samarkand, akhirnya makam Imam Bukhari kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu pun ditemukan. Imam Bukhari begitu berjasa besar atas agama dan seluruh muslim di dunia. Ternyata beliau dimakamkan di Samarkand pada tahun 870 Masehi. Namun kondisi makam Imam Bukhari pada waktu ditemukan dalam kondisi rusak, tak terawat, dan berada di ledang kapas yang jauh dari pemukiman warga sekitar. Akhirnya Khrushchev pun kembali menghubungi Soekarno bahwa makamnya sudah ditemukan. Khrushchev menceritakan keadaan makam tersebut. Mendengar keadaan itu, Soekarno pun kaget dan merasa prihatin.
Akhirnya Soekarno berkata kepada Khrushchev, jika seandainya kalian tak mampu untuk mengurus makam tersebut, maka pindahkan saja makam itu ke Indonesia. Aku akan menggantinya dengan seukuran emas yang berukuran sesuai dengan makam tersebut. Akhirnya Khrushchev pun memerintahkan agar makam tersebut dibersihkan dan direnovasi sebaik mungkin. Setelah selesai memugar makam Imam Bukhari, Khrushchev kembali menghubungi Soekarno. Dengan penasaran, Khrushchev pun bertanya, mau apakah engkau mencari makam tersebut, wahai Paduka? Kemudian Soekarno menjawab, aku sangat ingin menziarahinya, jawab singkat sang Presiden Indonesia. Setibanya Soekarno di makam Imam Bukhari, beliau merangkak perlahan, kemudian beliau berdoa dan menunaikan sholat. Lalu beliau membaca Al-Quran sampai selesai. Menurut muadzin Imam Bukhari, yakni Israel, mengatakan, menjelang kedatangan Soekarno pada tahun 1956, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar. Akhirnya, pemerintah Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukan dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya. Selain itu, beliau juga berpesan kepada bangsa Indonesia agar menghormati makam Imam Bukhari sebagai seorang perawi Nabi Muhammad SAW yang hadis-hadisnya menjadi rujukan umat Islam di dunia. Keterangan tersebut diperkuat oleh penjaga makam Imam Bukhari, yakni Muhammad Maksud. Menurutnya, atas jasa Soekarno, komplek makam Imam Bukhari kini dipugar hingga terlihat sangat megah seperti saat ini. Kini, komplek makam seluas 10 hektar ini menjadi wisata bagi umat Islam di dunia setelah makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Demikianlah kisah ataupun sejarah tentang Presiden Soekarno menemukan makam Imam Bukhari. Semoga video ini bisa menginspirasi kita serta memperdalam pengetahuan kita betapa banyaknya jasa Presiden pertama kita, yakni Soekarno. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.